Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, H. Praktikto. Bab 83. Ternyata ayahnya makin lama makin nampak bersungguh-sungguh. Kini mulai bergerak-gerak pula. Kemudian berjalan menempati sudut-sudut tertentu bagaikan sedang berkelahi. Sedangkan raut muka Kebo Bangah nampak kejang luar biasa, sampai urat-uratnya menonjol ke dagingnya. Sebagai seorang yang cerdas otaknya, tahulah dia bahwa ayahnya sedang menghadapi lawan tangguh. Begitu juga Kebo Bangah. Mereka berdua berkutat dengan sungguh-sungguh mengadu keuletan dan ketabahan. Sang Aji yang tengah menenangkan diri, lambat laun berani pula menyenakkan mata sambil menajamkan pendengaran. Melihat Titisari tertawa-tawa geli, ia gelisah luar biasa. Tapi mengingat telinganya telah tersumbat robekan sapu tangan, hatinya agak terhibur. Karena itu, kembali ia dapat memusatkan seluruh perhatiannya kepada mereka yang sedang bertempur. Pemuda itu sebenarnya bukanlah seorang pemuda yang tolol dalam arti kata sebenarnya. Seandainya dia benar-benar tolol, masakan mampu menerima ajaran berbagai ilmu kepandaian bermutu tinggi seperti ilmu Jaga Saradenta, Wirapati, Ki Tunjung Biru, Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi yang dilihatnya hanya selintasan saja. Karena itu, meskipun otaknya lambat dalam menerima sesuatu keadaan, lambat laun ia mulai bisa memahami. Sekarang makin terang baginya, bahwa kedua suara itu berusaha saling mengalahkan. Kadang-kadang melompat, mengendap, menghindar, menyerang dan menangkis dengan jurus-jurus tertentu. Karena tekunnya ia mendalami adu kesaktian itu, mendadak saja di luar kemauannya sendiri tangannya bergerak-gerak mengikuti sudut jurus ajaran Kiai Kasan Kesambi. Hai, kenapa jadi begini? Ia heran. Jurus-jurus Eyang Guru ternyata bisa mengimbangi jurus-jurus mereka. Khawatir pergerakan tangannya akan ketahuan mereka, cepat-cepat ia menguasai. Tetapi pikiran dan perasaannya terus berjalan melakukan jurus-jurus ajaran Kiai Kasan Kesambi. Ternyata makin lama makin dimengerti intisari sesungguhnya. Kini dengan lincah ia ikut bertempur dalam hayalnya, seumpama dia harus menghadapi salah seorang di antara mereka. Hanya saja, tenaga penyalurannya belum diketemukan. Sehingga andai kata benar-benar bertempur akan gampang dirobohkan mereka. Tatkala itu, mereka yang sedang mengadu ilmu sakti telah memasuki babak-babak penentuan. Urat-urat mereka makin kejang. Pandang matanya tajam luar biasa. Diam-diam Sang Aji terkejut dalam hati. Pendengarannya yang tajam kini mulai memahami intisari ilmu mereka. Kadang-kadang suara salak Kebo Bangah terdengar merendah seakan-akan kena terundurkan. Mendadak saja melompat merangsang dengan dahsyat. Suara tanduk Adipati Surengpati mempunyai jurus tipu muslihatnya pula. Apabila kena serangan demikian, nadanya terus berlengkak-lengkok seolah-olah menempel terus. Kemudian dengan tiba-tiba menggigit dan menyambar dengan cekatan. Pada suatu kali, suara tanduk Adipati Surengpati hampir kena tertindih dan terasa kena terdorong ke pojok. Hati Sang Aji tercekat. Memang di dalam hatinya, ia menjagoinya. Tiba-tiba selagi suara tanduk Adipati Surengpati berkutat hendak membebaskan diri, dari jauh terdengarlah suara siulan panjang melengking tajam. Mula-mula agak samar-samar, tapi lambat laun kian nyata dan kini mulai memasuki gelanggang. Adipati Surengpati dan Kebo Bangah terkejut sehingga suara mereka berkisar mundur. Siulan itu makin lama makin nyata dan tegas. Itulah suatu tanda, bahwa orang yang bersiul di kejauhan sudah mendekati gelanggang mereka. Kebo Bangah nampak gelisah. Terus saja ia berjongkok dan bersalak keras luar biasa begitu bersungguh-sungguh sampai seluruh lehernya berkeringat penuh. Adipati Surengpati pun tak tinggal diam. Suara tanduknya lantas saja membumbung tinggi, mengejar nada siulan yang makin lama makin tinggi. Akhirnya saling bentrok dan mengendap. Mendadak saja ketiga-tiganya saling berbenturan dan mundur lagi. Suara tanduk berbenturan dengan siulan. Dan siulan bertempur melawan salak Kebo Bangah. Ah! Orang yang datang ini samalah tingkatannya dengan mereka, pikir Sang Aji. Terus saja ia menduga-duga, siapakah orang itu sambil menajamkan pendengaran. Dalam hayalnya ia ikut mencebur mengadu kepandaian. Jurus-jurus ilmu kepandaian yang dapat dipergunakan hanyalah ajaran Kiai Kasan Kesambi. Kadang-kadang ia merasa kerepotan, sehingga membutuhkan waktu beberapa detik lamanya untuk memecahkan persoalan. Dan apabila merasa sanggup membebaskan diri, kembali lagi ia ikut bertempur. Tetapi karena kalah pengalaman, mau tak mau ia harus mengakui masih kalah jauh.
Sekalipun demikian, ia berbesar hati juga dapat ikut berkelahi. Dalam pada itu, orang yang bersiul telah tiba tak jauh dari gelanggang. Ternyata nada siulannya kian terdengar nyaring dan tajam. Nada dan iramanya tak tetap, kadang cepat, kadang melayang rendah. Tetapi tekanannya tetap. Malahan makin lama makin lincah dan kuat. Karena itu, sebentar saja pertempuran adu mantram sakti kian tegang dan seru. Terpaksa ia mengundurkan diri dari gelanggang, karena merasa tak sanggup melayani. Dalam hatinya ia kagum bukan main. Tak terasa terloncatlah perkataannya. Bagus. Mendengar ucapannya sendiri, ia terkejut, bukankah dia lagi bersembunyi? Sadar akan akibatnya, cepat ia berkisar dari tempat hendak melarikan diri. Tapi baru saja ia bergerak, mendadak saja berkelebatlah sesosok bayangan. Ternyata Adipati Surengpati telah menghadang di depannya. Ih, kau bisa tahan menyaksikan pertempuran ini. Bagus. Rupanya kau paham pula. Mari kemari, damprat Adipati Surengpati. Dengan melesatnya Adipati Surengpati keluar gelanggang, berhentilah adu ilmu sakti mereka. Baik suara Salakebo Bangah maupun suara siulan lenyap dengan sekonyong-konyong. Sangaji terus saja berdiri. Dengan memaksa membesarkan hati ia menghadap Adipati Surengpati dan menurut saja kemana dia dibawa pergi. Titisari yang tersumbat telinganya, tak mendengar ucapan kagum Sangaji. Karenanya ia heran dan terkejut tatkala melihat munculnya. Hatinya girang luar biasa. Tanpa memedulikan segala, terus saja ia lari menyongsong sambil berteriak nyaring. Aji! Akhirnya kau datang. Aku percaya kau pasti datang. Masakan kau tak bakal bisa berpikir, mengapa aku begitu lama mengeram dalam makam ibuku? Di antara seruan girangnya terselip rasa pedih juga. Maklumlah, sewaktu memasuki makam ia tak mengira bahwa ayahnya kebetulan berada di situ. Waktu itu, hatinya dalam keadaan terharu. Karena itu sama sekali tak menoleh kepada Sangaji yang berdiri seperti batu di luar tembok. Di hadapan ayahnya, tak bisa ia berkutik. Mau tak mau ia harus tunduk kepada kemauan ayahnya hendak dibawanya pulang ke Karimun Jawa. Di tengah jalan ia mencoba memberontak. Tapi betapa dia bisa melawan ayahnya yang berilmu tinggi dan berotak encer luar biasa. Mendadak saja bertemulah dia dengan utusan Kebo Bangah dan Sang Dewa Resi. Ayahnya ternyata tak berkeberatan dihadang dengan cara demikian. Memang ayahnya terkenal sebagai seorang adipati yang tak memedulikan tata susila dan tata pergaulan umum. Itulah sebabnya, meskipun perangkapan jodoh terjadi di tengah jalan, hatinya tak berkeberatan atau merasa terhina. Waktu itu, ia dalam keadaan putus asa. Bermacam-macam akal ia mencoba mencelakakan Sang Dewa Resi agar bisa membebaskan diri dari persoalan, tapi selalu gagal. Untung Sangaji bisa dibawa gagak seta ke tempat itu. Kalau tidak, entah bagaimana jadinya. Aji, siapa yang membawa engkau kemari? Tanya Titisari. Air matanya terus saja berdansa di atas pipinya. Dan melihat adegan demikian, hati Sang Dewa Resi mendidih seperti terbakar. Sumbatan telinganya terus saja dilempar. Dan dengan pandang menyala ia menatap Sangaji. Mendadak saja ia melompat menghajar Sangaji karena tak sanggup lagi mengendalikan diri. Hai telur busuk! Kau pun berada di sini, dampratnya. Sangaji terperanjat melihat datangnya suatu serangan, tak terduga. Kini, ilmu kepandaiannya telah berlipat 2 kali majunya dibandingkan dengan ilmu kepandaiannya tatkala bertempur melawan Sang Dewa Resi di Dusun Gebang. Pertama kali, karena memperoleh waktu cukup untuk mendalami ilmu sakti Kumayan Jati. Kedua kalinya memperoleh tambahan ilmu sakti Kiai Kasan Kesambi yang ternyata dahsyat luar biasa. Itulah sebabnya, dengan gesit ia dapat menghindarkan serangan. Kemudian membarengi dengan 2 jurus ilmu sakti Kumayan Jati. Seperti diketahui tiap jurus ilmu sakti Kumayan Jati, dahsyat luar biasa. Apalagi kini 2 jurus dengan sekaligus. Sang Dewa Resi terkejut. Sama sekali ia tak mengira, Sangaji bisa mengelak sambil menyerang. Tahu-tahu, pundaknya terasa suatu tenaga dahsyat, ia kenal hebatnya ilmu Kumayan Jati. Karena itu tak berani ia menyongsong. Satu-satunya jalan, ia harus mengelak secepat mungkin. Maka terus saja ia menjejak tanah dan melesat ke kiri. Dalam hal kecekatan, ia tak usah kalah melawan kecekatan Sangaji. Tetapi Sangaji kini bukanlah Sangaji sebulan yang lalu.
Begitu melihat serangannya dapat dihindarkan, secara wajar ia memapak dengan satu jurus ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi yang dahsyat pula. Tak ampun lagi, dadanya kena terpukul dan tulang rusuknya patah sebuah. Sebenarnya Sang Dewa Resi bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi dan otaknya cerdas. Ia mengerti, Sang Aji bukan lawannya yang empuk. Tatkala serangannya gagal cepat-cepat ia sudah bersiaga mengelak ke kiri. Dan begitu memperoleh serangan pembalasan, kakinya telah menjejak tanah hendak meloncat tinggi. Meskipun demikian tak sanggup ia membebaskan diri. Karena begitu luput dari serangan ilmu sakti Kumayan Jati, di luar dugaan Sang Aji menyerang dengan jurus ilmu sakti yang belum pernah diketahui. Hatinya mendongkol bukan main. Dadanya sakit sampai menusuk jantung. Tapi dasar tinggi hati, emoh dia memperlihatkan kelemahannya. Dengan menahan nyeri, ia berjalan dengan tenang ke tempat semula. Titisari girang bukan kepalang, menyaksikan kehebatan Sang Aji. Terus saja ia bertepuk tangan sambil menjerit-jerit tinggi. Sebaliknya Adipati Surengpati dan Kebo Bangah gusar bukan kepalang. Dengan tajam Kebo Bangah melirik kepadanya. Kemudian berkata nyaring, "Hai pendekar bule gagak seta. Aku ucapkan selamat setinggi-tingginya, karena kau telah memperoleh seorang murid jempolan." Sebenarnya, Sang Aji sendiri tak mengira akan memperoleh kemenangan dengan begitu mudah. Inilah suatu kemenangan di luar dugaan. Sebagai seorang anak yang berhati sederhana dan rendah hati, tak pernah ia mengira bahwa ilmunya telah maju dengan pesat. Ia mengira, Sang Dewa Resi baru lalai sehingga gampang dikalahkan. Itulah sebabnya, meskipun Sang Dewa Resi kena dilukai, tangannya masih saja bersiaga penuh-penuh. Tetapi begitu mendengar seruan Kebo Bangah, matanya terus saja bercelingukan. Titisari sendiri mendadak saja melompat-lompat karena girang. Kemudian berteriak nyaring, "Guru! Guru! Guru!" Dalam hatinya ia bersyukur setinggi langit, karena telah memperoleh bintang penolong. Mendengar seruan Kebo Bangah dan seruan Titisari, Adipati Surengpati heran bukan main. Pikirnya, bagaimana bisa anakku menjadi murid si bule gagak seta? Tatkala itu, ia melihat Gagak Seta telah muncul di ketinggian. Dengan wajah berseri-seri ia menggandeng tangan Titisari. Kemudian seperti seorang gendeng, tertawalah dia hahaha. "Titisari, kau memanggil apa kepadanya?" Adipati Surengpati menegas dengan hati meluap. Titisari tak menjawab langsung. Dengan menuding Sang Dewa Resi ia berkata mengadu. "Ayah, orang itu berhati busuk, jahat dan cabul. Seumpama aku tak ditolong Paman Gagak Seta, anakmu sudah menjadi bangkai babi." "Apa katamu?" bentak Adipati Surengpati dengan heran. "Dia berhati bagus, mulia dan jujur. Masakan benar seperti yang kau tuduhkan?" Jika ayah tak percaya, biarlah aku bertanya kepadanya." "Ayah bisa mendengarkan sendiri apa jawabannya," sahut Titisari cepat. Setelah itu langsung ia berkata kepada Sang Dewa Resi dengan menuding. "Hai, bersumpahlah bahwa engkau harus menjawab semua pertanyaanku dengan jujur. Jika engkau berdusta, bersumpahlah engkau bahwasanya di kemudian hari engkau akan mampus kena hantaman senjata tongkat pamanmu. Hayo, berbicaralah." Mendengar ucapan Titisari, baik Sang Dewa Resi maupun Kebo Bangah tercekat hatinya. Seperti diketahui, tongkat Kebo Bangah bukanlah sembarangan tongkat. Tongkat itu terbuat dari batang duri rukem yang berbisa. Kini bahkan telah dilumuri racun yang jahat luar biasa. Barang siapa kena hantamannya, meskipun andai kata kebal dari senjata akan mati terjengkang. Dan pada zaman itu, orang percaya benar kepada sumpah. Dan kalau Sang Dewa Resi sampai mati oleh tongkat pamannya sendiri, inilah hebat. Bukankah seganas-ganasnya harimau tidak akan memangsa anaknya sendiri? "Nona," sahut Sang Dewa Resi dengan gemetar. "Di depan mertua, masakan aku berani mendustai engkau? Meskipun tanpa bersumpah, aku akan menjawab semua pertanyaanmu." "Bersumpahlah dahulu. Masakan aku kena kau paksa mempercayai semua omonganmu?" Sang Dewa Resi merasa terdesak. Di depan bakal mertuanya meskipun hatinya mendongkol diperlakukan demikian, tak berani ia melawan dengan terang-terangan. Maka terpaksalah ia mengangguk. "Baik. Aku bersumpah demikian." "Bagus. Tapi kalau engkau mengada-ada aku akan menggaplokmu 5 kali berturut-turut." "Sekarang dengarkan," kata Titisari.
Kita pernah bertemu di Serambi Kadipaten Pekalongan, tatkala engkau memenuhi undangan Pangeran Bumi Gede bukan? Mendengar pertanyaan Titisari, sang Dewa Resi mengangguk. Tulang rusuknya nyeri luar biasa, sampai ia segan hendak berbicara. Dan sebenarnya, nyaris tak tahan ia melawan rasa sakitnya. Sekiranya hatinya tidak terlalu angkuh dan tidak berada di depan saingannya, sudah siang-siang ia mengundurkan diri. Kini, meskipun nyeri luar biasa, sedapat-dapatnya ia berusaha bertahan diri. Satu-satunya jalan ialah dengan mengurangi berbicara. Dalam pada itu Titisari bertanya lagi, tatkala itu engkau berada di tengah-tengah para pendekar undangan. Dan dengan tak segan-segan, engkau mengkerubut aku seorang diri, bukan? Mendengar pertanyaan Titisari yang kedua ini, sang Dewa Resi hendak menyangkal. Memang benar, ia berada di antara para pendekar undangan. Tetapi dia bukanlah bekerja sama dengan mereka. Serentak ia hendak berbicara, mendadak saja dadanya sakit luar biasa. Itulah sebabnya dia hanya mampu berkata bersekat-sekat, aku tak bekerja sama dengan mereka. Baiklah. Tak usahlah engkau berbicara banyak-banyak. Cukuplah. Engkau mengangguk saja, apabila pertanyaanku benar. Dan menggeleng, bila tidak benar, kata Titisari cepat. Sekarang, dengarkan lagi. Kau tahu bukan, bahwa para pendekar undangan Pangeran Bumi Gede memusuhi aku? Sang Dewa Resi mengangguk. Memang para pendekar undangan itu, bergerak hendak menangkap Titisari. Mereka hendak membekuk aku, bukan? Tetapi tak berhasil. Kemudian muncullah engkau. Benar tidak? Sang Dewa Resi tak bisa membantah. Terpaksa ia mengangguk, dan Titisari berkata lagi. Tatkala itu aku berada di tengah pendapa seorang diri. Tak seorang pun membantu padaku. Tak seorang pun ingat akan penderitaanku. Padahal hatiku takut bukan main. Aku berdoa dan aku memekik-mekik memanggil ayah dalam hatiku. Kau tahu, bahwa ayahku tak mungkin bisa datang bukan? Sang Dewa Resi terpaksa mengangguk lagi. Tahulah dia, bahwa pertanyaan kali ini sengaja membawa-bawa nama ayahnya. Ia sadar, bahwa gadis itu sedang memancing kemarahan ayahnya. Benar juga. Begitu sang Dewa Resi mengangguk, gadis yang cerdik itu lantas saja memeluk pinggang ayahnya. Kemudian dengan suara pedih ia berkata, Ayah, kau dengar pengakuannya sendiri. Mengapa ayah tak pernah memikirkan keselamatanku? Seumpama aku tak bernasib baik, bagaimana jadinya? Kalau ibu masih hidup takkan aku mengalami penderitaan sehebat itu. Mendengar Titisari menyebut-nyebut ibunya, hati Adipati Surengpati terguncang bukan main. Lantas saja ia memeluk anaknya dengan mesra. Kebo Bangah adalah seorang pendekar sakti yang cerdas dan sudah mengenal watak Adipati Surengpati. Ia tahu maksud Titisari sebenarnya. Dan apabila Adipati Surengpati kena tergugah kemarahannya, akan hebat akibatnya. Berusan perjodohan bisa bubar pasar. Maka cepat-cepat ia berkata mendahului. Nona Titisari. Dalam pendapat itu banyak sekali jumlah pendekar undangan. Tapi ternyata mereka tak becus menangkap engkau seorang. Itulah suatu bukti, betapa tinggi ilmu keluargamu. Bukankah mereka tak berdaya menghadapi perlawananmu? Titisari tertawa senang sambil mengangguk. Adipati Surengpati pun nampak tersenyum. Maklumlah, pendekar itu memuji nilai ilmu kepandaiannya. Melihat Adipati Surengpati bersenyum, legalah hati Kebo Bangah. Orang itu segera berkata lagi. Saudara Surengpati, tatkala itu keponakanku ini melihat kecantikan putrimu untuk yang pertama kalinya, ia jatuh cinta. Itulah sebabnya, dengan tak memedulikan rintangan dan halangan kami datang menemuimu. Kembali lagi Adipati Surengpati tersenyum, karena dia merasa memperoleh kehormatan. Lantas saja berkata memutuskan. Ya, sudahlah. Apa perlu direntang-rentang panjang lagi? Hati Kebo Bangah girang luar biasa. Karena merasa telah memperoleh kemenangan, maka ia hendak mencari kambing hitam. Serentak ia menoleh kepada Gagak Seta dan berkata, Saudara Gagak Seta, kami, paman dan kemenakan, mengagumi ilmu kepandaian-kepandaian keluarga Adipati Surengpati. Mengapa engkau tidak? Mengapa engkau menghadapi tingkah-tingkah laku bocah kemarin sore dengan sungguh-sungguh? Coba, andai kata kemenakanku tidak berusia panjang, nyawanya telah terbang kena sambaran biji sawo berkat ajaranmu. Terang sekali, Kebo Bangah hendak mengungkit-ungkit peristiwa di desa Gebang,
Sewaktu Gagak Seta menolong Sang Dewa Resi kala kena serangan Titisari dengan senjata biji sawo. Hanya saja, Kebo Bangah memutar balik peristiwa sebenarnya. Bukan dia mengucapkan terima kasih, tapi malahan menuduh Gagak Seta sebagai penerbit gara-gara. Tetapi Gagak Seta yang berjiwa ksatria, nampak sabar. Sama sekali ia tak menggubris kata-kata Kebo Bangah. Malahan dia tertawa perlahan melalui dadanya. Sebaliknya, Sangaji yang benci kepada semua hal yang kurang jujur, serentak menyahut. Sebenarnya Paman Gagak Seta yang menolong keponakanmu. Mengapa engkau berkata begini? Tetapi Adipati Surengpati sekonyong-konyong membentak, kita lagi berbicara, bagaimana engkau berani bercampur mulut? Sangaji adalah seorang pemuda yang gampang tersinggung rasa kehormatan diri. Maka begitu mendengar dampratan Adipati Surengpati, tanpa memedulikan akibatnya, terus menjawab. Aku berkata sebenarnya. Kalau tak percaya, suruhlah Titisari menceritakan peristiwa sebenarnya. Kemudian kepada Titisari ia berkata nyaring, Titisari, cobalah bongkar sepak terjang Sang Dewa Resi tak kalah memperkosa Nuraini. Dialah ayahmu bisa mempertimbangkan. Di luar dugaan Titisari menggelengkan kepalanya. Ia kenal watak ayahnya. Ayahnya terkenal dengan gelar Adipati Siluman dari Karimun Jawa, karena wataknya yang aneh. Dia mempunyai anggapan dan ukuran sendiri dalam menilai sesuatu peristiwa yang bertentangan dengan anggapan umum. Kerap kali suatu perbuatan benar, dikatakan salah. Begitulah sebaliknya, belum tentu dia menyalahkan seseorang memperkosa seorang gadis. Mungkin dia akan menganggap sebagai suatu perbuatan wajar bagi seorang laki-laki. Kecuali itu, Titisari tahu pula bahwa ayahnya tidak begitu senang kepada Sangaji. Bahkan nampak membenci dan memusuhi. Itulah sebabnya, diam-diam ia mencari dalih lain yang bisa menikam kedudukan Sang Dewa Resi. Katanya kemudian, hai, kata-kataku belum habis. Sewaktu engkau mengadu kepandaian melawan aku di Pendapa Kadipaten, dengan sengaja engkau mengikat kedua tanganmu ke belakang punggung. Kau sesumbar, bahwa dengan tanpa menggunakan tangan, engkau bisa melawan ilmu Karimun Jawa dengan mudah. Bukankah begitu? Sang Dewa Resi mengangguk membenarkan pertanyaan itu. Kemudian aku mengangkat Paman Gagak Seta sebagai guruku, kata Titisari lagi. Di Desa Gebang, kita pernah bertempur kembali. Kau sesumbar, bahwa aku boleh menggunakan ilmu warisan Paman Gagak Seta atau ayahku sesuka hatiku. Dan sebaliknya engkau akan melawan dengan ilmu warisan keluargamu. Kau yakin, bahwa dengan bersendikan ilmu warisan keluargamu, kau akan sanggup mengalahkan semua ilmu warisan Paman Gagak Seta dan ayahku. Benar tidak? Sang Dewa Resi mengangguk. Dalam hatinya dia berkata, yakin akan ilmunya sendiri, bukankah hak setiap orang? Mendadak saja, sadarlah dia bahwa Titisari telah menjebaknya. Gadis itu lantas saja berkata nyaring, nah, lihat ayah. Sama sekali dia tak memandang sebelah mata kepada semua ilmu ayah dan ilmu Paman Gagak Seta. Meskipun tak terucapkan, bukankah berarti ilmu ayah dan ilmu Paman Gagak Seta berdua kalah jauh dengan ilmu kepandaian pamannya? Tetapi aku tak percaya. Ilmu kepandaian ayah masakan kalah dengan ilmu kepandaian pamannya. Ih, Titisari. Janganlah engkau menajamkan persoalan, berkata Adipati Surengpati dengan hati berdebar-debar menahan marah. Orang-orang gagah di kolong langit ini, siapakah yang tak kenal ilmu sakti Adipati Surengpati, Kebo Bangah, Gagak Seta dan Kiai Kasan Kesambi? Terdengar, Adipati Surengpati seperti membantu kedudukan Sang Dewa Resi yang kena dipilin-pilin puterinya. Tetapi di dalam hati ia mulai kecewa terhadap bakal menantunya. Maka cepat-cepat ia mengalihkan pembicaraan, agar tak jadi berlarut-larut. Berkata kepada Gagak Seta, hai. Saudara Gagak Seta, tiba-tiba muncul di sini seperti malaikat. Apakah mempunyai urusan tertentu? Gagak Seta mendeham 2 kali. Kemudian dengan sikap hormat ia menjawab, Saudara Surengpati. Sudah semenjak senja hari tadi aku mengikuti engkau dari jauh. Sebenarnya aku hendak memohon sesuatu kepadamu. Adipati Surengpati kenal watak Gagak Seta. Meskipun miskin dan tak berkedudukan, tetapi hatinya jujur dan berjiwa ksatria sejati. Karena itu, ia menghargai dan menghormatinya sebagai seseorang yang bermartabat sejajar. Ia tahu biasanya Gagak Seta menyelesaikan tiap urusannya, seorang diri saja. Belum pernah selama hidupnya minta bantuan orang. Karena itu, ia kini heran bercampur girang mendengar permintaan Gagak Seta. Apabila tidak terlalu mendesak,
tak mungkin dia sampai mengajukan permintaan demikian. Maka cepat-cepat ia menjawab, persahabatan kita berdua adalah suatu persahabatan yang sudah terjalin semenjak 2-30 tahun yang lalu. Saudara Gagak Seta, tiba-tiba kini engkau sudi mengajukan suatu permintaan kepadaku. Berkatalah, aku pasti akan mengabulkan sekuasa-kuasaku. Ah, sahut Gagak Seta. Jangan engkau menjawab demikian tergesa-gesa. Kukhawatirkan bahwa engkau takkan bisa memenuhi kesayanganmu itu. Adipati Surengpati tertawa. Berkata, aku tahu, pastilah soal yang hendak kau kemukakan kepadaku adalah soal berat. Apabila tidak, masakan engkau sampai meminta bantuan kepadaku? Gagak Seta tertawa sambil menggosok-gosok tangannya. Benar, katanya dengan perlahan. Jika demikian, benar-benar engkau adalah sahabatku sejati. Jadi, pastikah engkau menerima perintahku ini? Adipati Surengpati selama hidupnya selalu menepati janji. Setiap patah kataku adalah jiwaku sendiri, sahut Adipati Surengpati. Kalau aku sudah melompat ke dalam lautan api, aku akan melompat kalau perlu terjun ke dalam kubangan air, masakan aku akan mundur. Mendengar ucapan Adipati Surengpati, Kebo Bangah terkejut. Cepat-cepat ia mengetuk tanah dan melintangkan tongkat rukemnya di depan dadanya. Saudara Surengpati, tunggu dulu, katanya dengan suara parau. Kalau sampai bersumpah demikian, urusan apa sebenarnya? Bersumpah adalah gampang. Itulah jamaknya seorang laki-laki. Tapi lebih baik dengarkan dahulu persoalannya saudara Gagak Seta. Gagak Seta tertawa tergelak-gelak. Berkata, hai bandotan busuk Kebo Bangah. Urusanku ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan urusanmu. Lebih baik tutuplah mulutmu yang usilan itu. Suruhlah mulutmu yang doyan makan itu, bersiaga menerima hari bahagia. Nah, kan lebih bagus begitu? Kebo Bangah heran mendengar ucapan Gagak Seta. Katanya menebak-nebak, bersiaga menerima hari bahagia. Apakah itu? Gagak Seta tertawa tergelak-gelak. Pandangnya mendongak ke angkasa. Kemudian menatap wajah Kebo Bangah seperti merenungi seorang badut. Tak salah ucapanku. Siagakan saja mulutmu. Sebentar lagi engkau mengerti apakah hari bahagia itu. Adu tenaga sakti. Kebo Bangah, Adipati Surengpati dan Gagak Seta adalah jago-jago tua yang saling mengenal kesaktian dan tabiat masing-masing. Kebo Bangah adalah seorang pendekar yang kejam bengis, licin, licik dan berbisa. Dan Adipati Surengpati seorang pendekar yang berkepala besar, angkuh, tegas, serba pandai dan tegas. Sebaliknya Gagak Seta berhati polos, jujur dan berwatak satria sejati. Apa yang diucapkan cukup terang, karena hatinya selalu terbuka. Meskipun demikian, kali ini Kebo Bangah yang licin bagaikan belut tak juga pandai menebak maksud Gagak Seta, sampai ia merasa kelabakan menduga-duga. Hai manusia jembel, cobalah bicara yang terang, teriak Kebo Bangah. Bunyi tertawa Gagak Seta kian meninggi. Kemudian dengan menuding Sangaji, ia menghadap Adipati Surengpati. Saudara Surengpati, anak muda ini dan putrimu adalah muridku. Aku sudah berjanji kepada mereka berdua, bahwa pada suatu saat aku akan memohon kelapangan hatimu untuk mengawinkan. Karena itu, sekarang aku mohon padamu agar engkau meluluskan perjodohan mereka. Sangaji dan Titisari terperanjat mendengar ucapan Gagak Seta. Mereka berdua sama sekali tak dapat menebak sebelumnya. Sekalipun demikian, dalam hati mereka girang dan bersyukur. Tak sengaja, mereka saling menoleh dan tersenyum seri. Sebaliknya, Kebo Bangah, Sang Dewarsi dan Adipati Surengpati merasa dirinya tertikam. Saudara Gagak Seta. Akhirnya Kebo Bangah berseru nyaring. Putri saudara Surengpati sudah dijodohkan dengan kemenakanku. Hari ini aku sengaja menemui dia, untuk menetapkan hari perkawinan mereka. Saudara Surengpati, benarkah keterangan bandot Kebo Bangah ini? Gagak Seta minta penjelasan. Benar, sahut Adipati Surengpati. Karena itu ku minta dengan sangat, agar saudara jangan bergurau lagi denganku. Mendengar jawaban Adipati Surengpati, Gagak Seta mengerutkan kening. Ia menatap wajah Adipati Surengpati, kemudian berkata dengan suara ditekankan. Siapa yang berani bergurau denganmu? Malahan kaulah yang sedang bergurau. Coba di manakah pernah terjadi seorang putri hendak dijodohkan dengan dua orang? Ia berhenti mengesankan.
Setelah itu ia menoleh kepada Kebo Bangah. Hai Kebo Bangah, akulah orang perantara keluarga Sangaji. Kau sendiri, manakah perantaramu? Masakan kau borong sendiri, sehingga tak mengindahkan tata cara? Bersambung ke bab 84. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.